Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan Sudah keagungan. bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Saya percaya kita semuanya selalu tinggal di dalam pemeliharaan Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini saudaraku, setelah tadi kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudaraku, hanya oleh firman-Lah kita dapat dituntun kepada jalan keselamatan menuju kehidupan yang kekal. Itu sebabnya pada pagi hari ini saudaraku, mari kita buka hati kita, kita ambil Alkitab kita buka kitab Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6
sampai kepada ayatnya yang ketujuh. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku, saya mengajak kepada kita semuanya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, pada kesempatan pagi hari yang indah ini, setelah tadi kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun hanya melalui online, kami percaya ini tidak mengurangi hadirat Tuhan memenuhi setiap kami. Dan saatnya untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah isi hati-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Mari kita baca Alkitab kita saat ini, firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi bukan mendengar untuk melupakan, melainkan sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap awal khotbah saya pasti mengucapkan kalimat demikian, saudaraku. Ini untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan menghendaki kita melakukan setiap apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita mesti sadar bahwa Tuhan panggil kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari mengenai firman Tuhan, itulah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, lebih baik kita tahu sedikit, tetapi apa yang kita tahu semuanya kita lakukan, daripada kita tahu banyak tetapi satu pun tidak kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini merupakan kelanjutan dari renungan kita di hari yang kemarin, saudara, di mana kita sudah mempelajari dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan mengenai janji Bapa. Sesungguhnya Tuhan menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, ada sebuah janji, yaitu baptisan Roh Kudus yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan saya percaya, saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan itu bukan manusia. Ketika Dia berjanji, Dia pasti akan menepati segala janjinya. Berbeda dengan manusia. Terkadang manusia berjanji, tetapi tidak selalu dia tepati apa yang menjadi janjinya. Terkadang manusia berjanji, tetapi dia lupa dengan segala apa yang dijanjikannya. Tetapi percayalah saudaraku, sebagai hamba Allah, saya menegaskan kembali bahwa Allah itu bukan manusia. Dia pasti akan menepati segala janjinya. Amin, saudara. Sepasti fajar yang terbit di pagi hari, demikian pula juga janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebuah janji, yaitu baptisan Roh Kudus. Dan setiap orang yang percaya harus mengalami baptisan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Dan di dalam ayatnya yang ke-6 sampai kepada ayatnya yang ke-7, dialog antara murid-murid Yesus dengan Yesus ini berlanjut. Ada seorang murid yang bertanya kepada Yesus, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ada satu keingintahuan murid Yesus tentang kondisi Israel.
Tentunya kalau kita melihat dari pertanyaan murid Yesus di dalam ayatnya yang ke-6 ini saudara, ini merupakan pertanyaan yang muncul akibat begini. Pemikiran ataupun pandangan, pemahaman orang Israel pada umumnya bahwa kedatangan Mesias itu akan membawa kelepasan secara politik, secara jasmani bagi umat Israel. Jadi pemulihan yang mereka pahami yaitu pemulihan dari segi politik dan ekonomi. Kita tahu bersama bahwa saat itu bangsa Yahudi ada di dalam penawanan ataupun penjajahan bangsa Roma. Yang mereka pahami bahwa Mesias yang akan datang itu adalah seorang raja yang akan membebaskan mereka dari penjajahan. Padahal Mesias datang sesungguhnya adalah untuk membebaskan mereka dari tawanan rohani, yaitu tawanan dosa. Dan firman Tuhan berkata, jawab Yesus setelah murid Yesus bertanya tentang pemulihan akan kerajaan Israel. Yesus menjawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi dari kedua ayat firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita baca dan renungkan saudaraku, kita menarik dua pelajaran rohani yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama saudaraku yang terkasih, sebagai orang yang percaya, kita mesti memiliki pemahaman teologis yang benar tentang rencana Tuhan. Amin. Kita mesti memiliki pemikiran, kita mesti memiliki paradigma yang benar tentang apa yang dikerjakan Tuhan, termasuk rencana Tuhan. Saya percaya saudaraku yang terkasih, di setiap kehidupan kita masing-masing, secara pribadi ataupun bagi kota kita dan juga bagi sebuah bangsa, Tuhan punya rencana atas semuanya itu. Amin. Saya pribadi pun juga saudara, saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan saya secara pribadi. Mungkin saudara pun juga demikian. Masing-masing kita ada rencana Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupan kita. Tinggal begini, bagaimana kita percaya dan taat serta setia mengikuti segala apa yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi sebagai hamba Allah, saya ingin berkata pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah itu bukan manusia. Ketika dia berjanji, dia pasti akan menepati segala janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin saudara. Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menepati segala janjinya. Dia selalu tepat waktu. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Tetapi terkadang kalau boleh jujur Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kita inilah yang tidak setia dengan segala yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Terkadang kita tidak sabaran dengan segala yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita manusia inginnya instan. Tapi ingatlah, sadarlah bahwa Tuhan maunya proses. Amin saudara. Tuhan punya serangkaian rencananya yang indah dalam hidup kita. Tetapi untuk memenuhi itu semuanya, sampai seluruh rencana Tuhan yang lengkap itu, yang utuh itu tergenapi dalam hidup kita, kita butuh proses dari hari ke hari. Dari hari ke hari kita butuh yang namanya pembentukan, kita perlu yang namanya kesetiaan, kesabaran, sampai secara utuh Tuhan menggenapi rencananya di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan pada pagi hari ini saudaraku adalah jangan pernah menanyakan sesuatu yang tidak penting. Amin saudara. Firman Tuhan berkata bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya.
Terkadang dalam hidup kita, saudaraku yang terkasih, kalau boleh jujur, kita kepo. Amin. Kita pengen tahu apa yang akan terjadi, apa yang Tuhan tetapkan, rencanakan dalam kehidupan seseorang, iya kan? Dalam kehidupan sebuah kota ataupun sebuah bangsa. Terkadang pun juga kita berkata begini, waduh, penduduk yang ada di kota itu begitu jahat, penuh dengan orang-orang fasik, orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Saya mau kota itu dibinasakan. Iya kan? Tetapi percayalah, sadarlah saudaraku yang terkasih, bahwa terkadang apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Saya ambil contoh Bapak Ibu yang terkasih, kisah Nabi Yunus. Iya kan? Seorang hamba Tuhan yang bernama Yunus yang diutus Tuhan ke Niniwe. Di dalam benak Yunus tidak mau ke kota itu. Dan yang Yunus inginkan bahwa Tuhan membinasakan saja kota itu. Tetapi Tuhan punya pemikiran yang beda. Tuhan mengasihi kota Niniwe. Amin saudaraku. Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengambil langkah pertobatan. Makanya Tuhan mengutus Yunus ke sana supaya apa? Supaya firman Tuhan diberitakan, mereka bertobat dan perkenanan Tuhan tidak membinasakan mereka. Dan puji Tuhan, hal itu terjadi bahwa Tuhan tidak membinasakan Niniwe karena Yunus taat memberitakan firman Tuhan di sana. Nah, saudaraku yang terkasih dalam kehidupan kita, mari kita fokus saja kepada rencana Tuhan yang Tuhan rilis di dalam kehidupan masing-masing kita. Kita tidak perlu mengurusi urusan orang lain. Kita tidak perlu mencari tahu apa yang Tuhan tetapkan bagi orang lain. Tapi saya percaya di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih buat firman yang kembali hadir bagi kami. Berkati setiap orang yang percaya yang menyaksikan program ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.